Hai baby, selamat datang di channel YouTube Bu Andri. Hari ini ada yang spesial nih, karena hari ini untuk pertama kalinya Ibu upload video pembelajaran di semester 1. Dan kali ini kita akan belajar matematika, materi tentang pecahan, bagian pertama. Let's check it out. Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi bersama Ibu Bu Andri ya. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan belajar matematika ya. Bagian pertama itu adalah tentang pecahan. Baik dari segi pengertian pecahan dan pecahan senilai. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu ingatkan untuk anak-anak selalu menerapkan prokes ya dengan mengingat 3M, yaitu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, kemudian menggunakan masker dan menjaga jarak. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama adalah siswa mampu menyatakan bentuk pecahan pada gambar dan model konkret. Yang kedua, siswa mampu membedakan pembilang dan penyebut pada bilangan pecahan. Yang ketiga, siswa mampu menentukan pecahan-pecahan senilai lainnya dengan gambar, model konkret, atau dengan cara perkalian dan pembagian. Dan yang terakhir, siswa mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang melibatkan pecahan senilai. Oke, untuk gambar konkret, Ibu ambil misalnya pizza ya. Jadi satu pizza utuh jika kita potong menjadi 6 bagian sama besar, maka satu bagian pizza yang akan dimakan dari 6 bagian pizza seluruhnya itu jika digunakan dalam pecahan, berapa bagian pizza yang akan dimakan. Jadi jika dinyatakan dalam bentuk pecahan, itu satu bagian pizza yang dimakan itu bisa disebut 1/6. Satu bagian pizza yang dimakan dalam pecahan disebut 1/6. Angka atas itu disebut pembilang dan angka bawah itu disebut penyebut. Dan kalau anak-anak mau mengingatnya lebih gampang adalah langbut, pembilang, penyebut. Pengertian pecahan. Nah, terdapat beberapa pengertian pecahan. Yang pertama Ibu ambil adalah menurut Kennedy. Jadi pecahan adalah bagian yang berukuran sama dari yang utuh, kemudian pecahan sebagai bagian dari kelompok-kelompok yang beranggotakan sama banyak, atau juga menyatakan pembagian. Dan yang terakhir, pecahan sebagai perbandingan atau rasio. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pecahan senilai. Amati bagian pizza, sisa pizza pada gambar di bawah ini. Jadi Ibu berikan 3 gambar sisa pizza. Nah, antara gambar pertama, kedua, dan ketiga itu jika dinyatakan dalam pecahan, kalau gambar yang pertama itu adalah 1/2, gambar yang kedua adalah 2/4, dan gambar yang ketiga adalah 3/6 bagian. Nah, apakah bagian sisa pizza tersebut sama? Nah, jika kita ambil gambarnya dipotong, maka 1/2 itu sama dengan 2/4 dan sama dengan 3/6. Nah, jadi ketiga pecahan tersebut nilainya sama. Nah, bentuk lain dari pecahan senilai itu adalah 1/2, 2/4, 3/6, 4/8.
Pecahan yang ditulis dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama dinamakan pecahan senilai. Nah, cara menentukan pecahan senilai dengan melakukan perkalian atau pembagian yang sama pada pembilang dan penyebutnya. Nah, jadi cara pertama itu adalah cara perkalian. Misalnya 1/2. Nah, antara pembilang dan penyebutnya itu sama-sama kita kalikan 2 sehingga hasilnya menjadi 2/4. Nah, 2/4 kemudian kita kalikan juga dengan 2, pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan 2, maka hasilnya menjadi 4/8. Nah, antara 1/2, 2/4, dan 4/8 itu kita sebut sebagai pecahan senilai. Yang kedua adalah cara pembagian. Nah, misalnya ada pecahan 6/12. Nah, jika antara pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi 2, maka hasilnya menjadi 3/6. Nah, 3/6 kita bagi 3 lagi antara pembilang dan penyebutnya, maka hasilnya adalah 1/2. Maka dapat dikatakan 6/12 itu sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Dan ini juga merupakan pecahan senilai. Nah, ada beberapa catatan. Jadi, cara menentukan pecahan senilai dengan melakukan perkalian atau pembagian yang sama pada bilangan, pembilang, dan penyebutnya. Menentukan pecahan senilai tidak dapat dilakukan dengan penjumlahan atau pengurangan pada pembilang dan penyebutnya. Nah, misalkan di sini ada 2 gambar pizza. Misalnya pizza A dan pizza B. Made membeli 2 pizza dengan ukuran sama besar. Pizza A dipotong menjadi 4 bagian dan pizza B dipotong menjadi 10 bagian. Made memakan pizza A sebanyak 2 bagian dan Made memakan pizza B sebanyak 5 bagian. Bantulah Made untuk menuliskan bentuk pecahan dari bagian pizza A dan pizza B yang tersisa. Silahkan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke, dan terakhir kita menuju ke kesimpulan. Nah, jadi berdasarkan yang kita bahas tadi, kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah bilangan pecahan terdiri dari pembilang, itu berada di bagian atas, dan penyebut berada di bagian bawah. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dengan bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Cara menentukan pecahan senilai bisa dengan melihat bagian gambar atau benda konkret. Dan cara menentukan pecahan senilai juga bisa dengan melakukan perkalian atau pembagian yang sama pada pembilang dan penyebutnya. Sekian video dari Ibu, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Dan ingat, komen ya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.